Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dr. Andra Hajah Indra Stiningsih mengampu mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukaraja, yang saya hormati semua panitia pengenalan lingkungan sekolah, yang saya hormati semua bapak-bapak wakasek semua bidang, juga yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMA Negeri 1 Sukaraja yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga anak-anakku sekalian peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukaraja yang senantiasa Ibu banggakan. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, saat ini kita bisa bertemu melalui pertemuan virtual untuk mengadakan pembinaan materi yang nanti akan Ibu sampaikan mengenai parenting, yaitu persiapan orang tua peserta didik baru pada pendampingan jarak jauh atau daring atau belajar di rumah. Ibu ucapkan selamat sukses kepada kalian anak-anakku semua peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukaraja. Alhamdulillah kalian telah diterima menjadi peserta didik baru SMA Negeri 1 Sukaraja, meski jalurnya berbeda-beda. Ada yang melalui jalur prestasi akademis, ada yang jalur prestasi non-akademis, ada yang melalui jalur afirmasi, ada yang melalui jalur EKTM, dan ada yang melalui jalur zonasi. Apapun jalurnya, alhamdulillah kalian adalah anak-anak yang beruntung bisa diterima di SMA Negeri 1 Sukaraja. Apapun jalurnya kalian masuk, yang akan datang kalian akan belajar bersama-sama di SMA Negeri 1 Sukaraja ini insya Allah selama 3 tahun ke depan. Anakku sekalian, Ibu di sini mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang parenting, yaitu persiapan orang tua peserta didik baru pada pendampingan jarak jauh atau daring atau belajar di rumah. Anak-anakku sudah tidak asing dengan istilah-istilah yang baru saja Ibu sampaikan, ya. Sedikit kita akan belajar lagi, kita akan menyinggung-nyinggung lagi masalah apa itu yang namanya belajar daring. Anakku sekalian, juga Bapak Ibu para orang tua peserta didik SMA Negeri 1 Sukaraja sekalian, tempo hari Bapak Gubernur Jawa Barat sudah menyampaikan betapa kita ini saat ini dihadapkan suatu permasalahan yang sangat berat, yaitu kita dihadapkan dengan destruksi COVID, yang mana sampai hari ini korban COVID sangatlah banyak. Alhamdulillah kita diselamatkan, mudah-mudahan untuk kedepannya kita senantiasa dilindungi dan diselamatkan. Amin, Allahumma amin. Kemarin Bapak Gubernur sudah selalu menyinggung-nyinggung yang dimaksud Jabar Masagi. Bapak Gubernur memiliki keinginan yang luar biasa baik, yaitu untuk mencapai bahwa masyarakat Jawa Barat untuk menjadi juara lahir batin. Nah, untuk mencapai juara lahir batin itu harus memiliki 4 poin. Yang pertama, kita harus sehat secara fisik. Kita harus cerdas otak. Ini kaitannya dengan IQ.
Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki akhlak mulia. Kemudian yang keempat adalah kita harus menjadi ahli ibadah. Kata Bapak Gubernur, kalau kita cuman baik, menjadi orang baik saja, itu hanya selamat di dunia. Untuk selamat di dunia dan di akhirat, kita selain baik harus menjadi ahli ibadah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu orang tua siswa juga peserta didik SMA Negeri 1 Sukaraja yang baru mau memasuki kelas 10 ini, meskipun kita sekarang sedang mengalami masa pandemi, kita belajarnya tidak boleh terganggu. Nah, ini sangat penting bagi orang tua. Di SMP juga Bapak Ibu, anak-anakku sekalian juga sudah terbiasa belajar dengan cara online. Cuman mungkin sekarang kalian semuanya berada di SMA Negeri 1 Sukaraja yang semuanya berasal dari berbeda-beda sekolah. Mungkin di SMP pembelajaran daringnya ada yang menggunakan Telegram, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan yang lain. Nah, sekarang kalau sudah belajar di SMA Negeri 1 Sukaraja, nanti akan seragam apa yang akan digunakan untuk belajar daring di SMA Negeri 1 Sukaraja. Baik, kita langsung masuk kepada permasalahannya. Parenting adalah persiapan orang tua peserta didik baru maksudnya, pada pendampingan jarak jauh atau daring atau belajar di rumah. Nah, pengertian daring dan luring. Kalau ada daring, saudaranya luring ya. Nah, apa sih daring? Anak-anakku sekalian, juga orang tua peserta didik sudah mengenal yang dimaksud daring itu adalah dalam jaringan, yaitu metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system yang disingkat LMS. Kemudian luring adalah pembelajaran dengan di luar jaringan. Di luar jaringan maksudnya adalah metode yang merupakan pembelajaran di luar jaringan tidak menggunakan internet, yaitu pembelajaran seperti sebelum pandemi, yaitu kita dengan peserta didik itu belajar secara tatap muka. Nah, sekarang karena pandemi masih berlangsung, kita menggunakan pembelajaran daring. Nah, di dalam pembelajaran daring ini, saya percaya Bapak Ibu orang tua juga para peserta didik semuanya sudah terbiasa di sekolah menengah pertamanya. Namun di SMA Negeri 1 Sukaraja ini harus lebih menyesuaikan lagi seperti apa belajarnya daring di SMA Negeri 1 Sukaraja nanti. Nah, sebagai orang tua peserta didik memiliki kewajiban menyediakan fasilitas. Fasilitas yang harus diadakan oleh Bapak Ibu orang tua peserta didik tentunya adalah HP yang dapat mengakses aplikasi pembelajaran yang diselenggarakan sekolah. Kemudian otomatis karena ini jaringan jarak jauh, kita belajar jauh, jarak jauh, berarti harus menggunakan sambungan internet. Kemudian kita anak-anak didik supaya bisa belajar dengan nyaman, sebagai orang tua diharapkan Bapak Ibu orang tua peserta didik memberikan atau menyediakan ruang belajar bagi putra-putri Bapak Ibu agar supaya belajarnya lebih nyaman. Kemudian yang ketiga adalah menjalin koordinasi. Bapak Ibu orang tua peserta didik harus menjalin komunikasi baik dengan wali kelas. Kenapa?
Karena kegiatan putra-putri Bapak Ibu semuanya itu yang memantau di pembelajarannya adalah Bapak atau Ibu yang menjadi wali kelas putra-putri Bapak Ibu semuanya. Selain kepada wali kelas juga harus berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru pengajar mata pelajaran. Nah, oleh bidang kurikulum akan diatur pelajaran apa saja yang akan dipelajari oleh peserta didik nanti. Nah, semuanya itu belajarnya menggunakan metode pembelajaran daring. Ya, pembelajaran daring itu agak memerlukan energi untuk memantau putra-putri kita. Makanya, Bapak Ibu orang tua peserta didik diharapkan agar intens berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru pengajar mata pelajaran. Nanti di dalam kelas daring, di dalam pembelajaran daring, itu akan dibentuk suatu grup orang tua peserta didik. Jadi grup kelas. Jadi misalnya peserta didik itu di kelas 10 MIPA 1. Nanti akan ada grup WhatsApp untuk orang tua peserta didik kelas 10 MIPA 1 yang anggotanya terdiri dari orang tua anak-anak kelas 10 MIPA 1, kemudian wali kelas, kemudian semua Bapak Ibu guru pengajar kelas 10 MIPA 1, bahkan Bapak Kepala Sekolah juga berkenan masuk di dalam grup WhatsApp kelas itu. Nah, di situ nanti akan mudah mengadakan komunikasi baik dari orang tua maupun dari orang tua kepada wali kelas, dari orang tua kepada guru, dan sebaliknya. Sehingga kalau terjadi sesuatu hal terhadap anak didik kita, terhadap peserta didik putra-putri dari Bapak dan Ibu, akan bisa segera untuk diselesaikan. Makanya ini sangat penting, harus terjadi koordinasi antara orang tua peserta didik dengan wali kelas, juga Bapak Ibu guru pengajarnya. Selanjutnya, Bapak Ibu orang tua peserta didik harus berperan aktif pada pembelajaran daring anak. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui jadwal pelajaran setiap harinya. Pembelajaran di SMA Negeri 1 Sukaraja secara daring itu dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat, dari jam belajarnya jam 8 sampai jam 12, tetapi sebelum belajar jam pertama itu diadakan sholat duha bersama. Makanya mohon kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik, nanti dari grup orang tua di kelasnya itu akan di-share suatu jadwal pembelajaran, jadwal mata pelajaran untuk anak-anak dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya wali kelasnya lupa menyampaikan, bisa ditanyakan oleh Bapak dan Ibu orang tua peserta didik kepada wali kelas di grup WhatsApp tersebut. Kemudian selain kegiatan pembelajaran sesuai jadwal pelajaran, kadang-kadang ada sesuatu kegiatan, misalnya anak-anak harus mengikuti sosialisasi secara online, kemudian anak-anak harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang secara online. Itu biasanya disampaikan oleh wali kelas di grup WhatsApp itu. Harapan sekolah, Bapak Ibu orang tua peserta didik ini juga harus
mengetahui, untuk membantu, untuk mendukung, untuk mengarahkan putra-putri, Bapak Ibu, anak-anak agar mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah tersebut. Ya, misalnya webinar, misalnya ada kegiatan yang tadi udah disebutkan sosialisasi kayak gitu ya. Kemudian tadi udah saya sampaikan bahwa sebelum belajar jam pertama, anak-anak melakukan sholat duha bersama. Nah, artinya anak-anak harus bangunnya pagi-pagi. Untuk ini, orang tua dari peserta didik dimohon untuk membantu membangunkan putra-putrinya menjelang subuh. Supaya apa? Nanti tidak ada keterlambatan di dalam mengikuti pembelajaran. Karena ternyata selama pembelajaran daring, itu banyak anak-anak yang suka bangunnya kesiangan. Makanya sekolah mengharapkan Bapak Ibu orang tua peserta didik agar membangunkan putra-putrinya menjelang subuh. Kemudian, supaya anak-anak selalu sehat, diharapkan dan seharusnya kalau anak-anak tidak sedang berpuasa, orang tua peserta didik diharapkan menyediakan sarapan pagi. Kemudian, mengingatkan agar anak mengenakan pakaian seragam sekolah pada waktu belajar daring. Jadi Bapak Ibu, putra-putri kita meskipun belajarnya di rumah, meskipun belajarnya secara daring, tetapi pakaiannya tetap memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah. Saya pikir kemarin sudah disampaikan hari Senin bajunya apa, Selasa apa, dan seterusnya. Mudah-mudahan anak-anak juga sudah paham. Kemudian memantau pelaksanaan belajar anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit anak-anak itu HP-nya on terus, tapi dicek dari kegiatan belajarnya banyak yang bolong-bolong. Artinya apa? Anak itu menggunakan HP belum tentu anak itu belajar. Jadi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik pada jam belajar hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 12 itu adalah kegiatan belajar. Belajar online, yaitu menggunakan HP. Nah, nanti ada waktu istirahatnya. Waktu istirahat itu akan diatur di dalam jadwal yang tidak lama lagi pasti akan disampaikan dari bidang kurikulum. Nanti akan terlihat anak-anak harus belajar dari jam 8 sampai jam berapa, istirahat jam berapa. Nah, yang pasti berakhirnya pembelajaran online itu adalah jam 12. Kemudian selalu setiap kegiatan belajar itu diambil foto pendampingan dari ayah atau ibu peserta didik. Diminta foto bersama, nanti dikirim ke KM. Dari KM nanti akan dibuat album yang akan disetorkan kepada bidang kurikulum melalui wali kelasnya. Itu kira-kira peran aktif yang diharapkan dari sekolah untuk Bapak, Ibu, orang tua peserta didik. Kemudian yang paling penting yaitu dimohon Bapak, Ibu, orang tua itu memeriksa tugas-tugas anak setelah selesai belajar. Nah, di dalam pembelajaran online sangatlah dominan dari absensi dan tugas. Jadi, mohon sebagai orang tua, Bapak dan Ibu nanti cek dari HP putra-putrinya apakah sudah mengerjakan absen, apakah sudah
menyerahkan tugas, apakah sudah mengikuti ulangan, dan seterusnya. Itu yang bisa memantau adalah Bapak dan Ibu. Karena sebagai guru hanya menerima setoran, tidak bisa meminta kepada anak sih meminta, tapi pelaksanaannya kita hanya sebagai guru hanya melihat dari rekapnya. Kemudian yang terakhir, memotivasi anak untuk selalu semangat belajar daring. Bapak Ibu sekalian, saya pikir walaupun anak-anak belajarnya daring, tapi jangan sampai mengendurkan semangat anak untuk belajar. Justru dengan keadaan seperti ini, dengan adanya pandemi, anak-anak kita harus lebih pintar. Dan ternyata Bapak Ibu juga dituntut harus lebih pintar. Yang belajar tidak hanya putra-putri Bapak Ibu saja, tapi Bapak dan Ibu juga terpaksa harus ikut belajar. Di antaranya tadi, dari awal sampai poin 6 ini, Bapak ataupun Ibu harus selalu ikut serta di dalam pembelajaran daring putra-putri Bapak Ibu. Nah, arahkan cara belajar daring yang baik. Bapak Ibu, di masa pandemi seperti ini sangatlah nyata bahwa guru itu bukan hanya guru yang ada di sekolah. Jadi apa saja itu bisa dijadikan guru. Yang penting itu adalah suatu ajakan mengarah kebaikan. Jadi sekarang zamannya IT. Anak-anak sudah pandai dari sekolah menengah pertama ya. Kalau yang namanya mencari sesuatu, yang istilahnya adalah searching, itu sudah tidak asing lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengarahkan ke sana agar terlatih anak-anak bisa mencari sumber dengan kreativitasnya sendiri. Cuman diminta Bapak Ibu jangan mengambil alih untuk mengerjakan tugas anak. Jangan sekali-sekali. Ini adalah melatih pendewasaan diri, melatih kepribadian anak, supaya dia lebih memiliki kepribadian yang prima. Jadi nanti di masa depannya akan bisa menyelesaikan suatu masalah apabila menghadapi sesuatu masalah. Seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali Bapak atau Ibu mengambil alih untuk mengerjakan tugas dari putra-putri dari Bapak ataupun Ibu. Supaya mereka lebih kreatif, supaya mereka lebih pintar, supaya mereka lebih istilahnya puas. Kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan yang awalnya sulit, insya Allah dia akan memiliki jati diri yang sangat kuat. Seperti itu. Kemudian, dukung sepenuhnya anak untuk selalu senang belajar daring. Nah, yang tadi disampaikan di atas Bapak Ibu. Jadi sebenarnya belajar daring ini jangan menjadikan sesuatu yang membosankan, tapi jadikanlah ini suatu hal yang memiliki daya tarik tersendiri. Jadi anak-anak dipancing untuk kreatif, untuk lebih giat, untuk lebih suka mencari sesuatu yang belum tahu, untuk menjadi tahu, supaya semangat belajarnya semakin baik, dan akhirnya akan menjadi terbiasa. Kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Jadi kita belum bisa bilang kapan kita akan berhenti belajar daring. Apa salahnya kalau anak-anak kita selalu pandai mencari sesuatu secara mandiri di dunia maya. Yang penting arahkan anak-anak kita belajar dalam hal-hal yang positif. Yang terakhir, bantu secara spiritual mendoakan selalu agar anak sukses dalam belajar. Nah, ini
Sudah disebutkan tadi ya, termasuk dalam akhlak mulia juga merupakan orang yang harus memiliki karakter, memiliki kepribadian ahli ibadah. Ini sangat mutlak diperlukan. Jadi Bapak Ibu di dalam keadaan seperti ini, selain Bapak Ibu memantau dengan seksama, harus selalu mendoakan anak-anak kita agar anak kita selalu belajar dalam hal-hal yang positif secara baik. Bapak Ibu, pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Sukaraja itu ada yang menggunakan aplikasi Google Classroom, ada yang menggunakan aplikasi Telegram, ya, kebanyakan dua macam itu. Nah, apapun aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu guru tidak ada masalah. Yang penting anak-anak mengikuti dengan seksama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak ataupun Ibu guru. Nah, ini saya sampaikan tampilan Google Classroom di HP itu seperti ini. Kemudian kalau anak-anak belum login di Google Classroom, dibuka dulu melalui aplikasi Chrome. Nanti cari di Google Classroom, kemudian masuk menggunakan email seperti ini. Nah, nanti ini klik berikutnya. Setelah diklik berikutnya, kalau ini link ya, link yang dibagikan nanti bisa masuk ke Google Classroom dari Bapak Ibu gurunya. Ini diklik berikutnya. Kemudian nanti ini gabung kelas. Jadi kalau di HP putra-putri Bapak Ibu di grup Telegramnya nanti ada share-sharean link dari gurunya seperti ini untuk gabung di Google Classroom. Ini tinggal diklik. Nanti kalau sudah diklik, tinggal ngisi, ikuti, ini nanti diklik. Nah, ini klik gabung kelas. Anak-anak biasanya pintar dalam hal seperti ini. Nah, nanti di dalam Google Classroom itu seperti kelas, tapi ada di dunia maya, ya. Google Classroom itu salah satu learning management system, ya. Jadi kelas di awang-awang. Jadi di sana nanti guru membuat, ini salah satu contoh saja, tempat materi, tempat absensi, tempat tugas, juga tempat evaluasi. Evaluasi itu bisa ulangan harian, bisa ulangan tengah semester, bisa ulangan akhir semester, tergantung dari kebutuhan. Nah, ini tampilan dari grup kelas di dalam Google Classroom, ya. Ini saya sebut kelasnya parenting. Tapi nanti sebenarnya putra-putri Bapak Ibu ini yang parenting ini kelasnya adalah 11 MIPA 1 misalnya. Kemudian 11 MIPA 2. Pelajaran apa gitu. Misalnya kimia 11 MIPA 1 atau fisika 11 MIPA 2 dan seterusnya. Nah, nanti di kolom ini bisa untuk komunikasi antara peserta didik dengan Bapak Ibu gurunya. Ini masih sama dengan yang tadi. Nah, nanti kalau di poin materi, di topik materi, itu dibuka, tertera seperti ini misalnya. Jadi ini saya mencontohkan karena saya mengampu mata pelajaran kimia, yang saya contohkan adalah kimia. Nah, ini materi pelajaran kimia mengenai asam basa. Ini nanti kalau diklik keluar materinya, diklik ini. Nah, ini nanti akan beruntun keluar. Ini adalah materi yang termuat di dalam Google Classroom. Seperti itu. Nah, absensi, ya, di Google Classroom itu ada absensi ini. Nanti kalau diklik berikutnya akan terdapat link.
Linknya kalau diklik akan muncul seperti ini. Jadi nanti ini kelas yang saya contohkan adalah kelas parenting sesuai materi yang saya sampaikan. Ya, misalnya absen yang akan saya absen adalah untuk tanggal 2 Agustus. Makanya nanti ini dipilih kelasnya kelas apa. Di sini udah ada pilihan. Kemudian namanya siapa, udah disertakan pilihan biasanya. Dalam satu kelas itu oleh gurunya sudah dibuat nama, tergantung gurunya. Ada yang membuat seperti itu, ada yang menulis sendiri, begitu. Kemudian di sini diminta tanggal absennya. Jadi kalau absen tanggal 2 ya nanti di sini ditulisnya di tanggal 2 Agustus. Nah, kemudian kalau di ini linknya. Ini link absen, diklik muncul tadi. Kemudian kalau ini udah diisi semua ya, tanggal tadi, keterangan itu disajikan 3, hadir, sakit, izin. Kalau hadir, pilihlah hadir. Kemudian kalau semuanya udah diisi, tinggal diklik kirim. Kalau sudah dikirimkan, nanti akan muncul di HP seperti ini. Absensi kelas parenting 2 Agustus 2021. Nah, di sini kalau HP-nya menggunakan bahasa Indonesia, tergantung gurunya, di sini pesannya apa. Kalau ini saya membuat terima kasih kalian sudah mengisi absen. Tapi bisa yang lain. Nah, yang penting Bapak Ibu untuk memantau absen anak-anak adalah ini. Di HP putra-putri Bapak Ibu semua. Kalau setiap pelajaran sudah ada ini, artinya putra-putri Bapak Ibu semuanya sudah ikut absensi pelajaran tersebut. Misalnya dalam satu hari itu belajar 3 mata pelajaran. Berarti nanti harus ada 3 kali absensi seperti ini. Kalau di HP anak belum ada notifikasi seperti ini, berarti putra-putri Bapak atau Ibu itu belum melakukan absensi. Nah, absensi itu sangat penting dalam pembelajaran daring, maka mohon kepada Bapak Ibu untuk tertib mengawasi putra-putrinya, jangan sampai ketinggalan, tidak mengikuti pelajaran, tidak ikut absensi, begitu. Nah, kalau di dalam tugas, ini tugas nanti diklik, terdapat link tugas. Nah, link tugas itu nanti ada seperti ini. Tugasnya itu biasanya misalnya diminta mengerjakan sesuatu, nanti dikerjakan, dipoto, kemudian di-upload di sini. Tambahkan atau buat, nanti diklik, kemudian kita masukkan, contohnya ini. Nah, ini udah masuk ke dalam ini. Kalau di sini Bapak Ibu yang penting ini, kalau di sini masih muncul kata ditugaskan, artinya putra-putri Bapak Ibu belum mengerjakan tugas, belum mengumpulkan tugas secara online. Nah, kalau seperti ini sudah ada file yang termuat di sini. Ini ada kata serahkan, tinggal diklik serahkan. Kalau sudah diklik kata serahkan, ya ini nih serahkan, diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti kata ditugaskannya akan hilang. Nah, ini tandanya bahwa putra-putri Bapak Ibu sudah menyetorkan, sudah menyerahkan, sudah mengumpulkan tugas yang diminta oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, nanti kalau di dalam evaluasi yang ini, tugas juga bisa jadi. Kalau diklik di sini ada linknya. Nanti anak-anak mengisi, menjawab soal yang ada di dalam evaluasi. Kemudian kalau sudah selesai menjawab, dikirimkan seperti mengisi absensi tadi. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini di HP putra-putri Bapak Ibu. Jadi Anda sudah menjawab. Nah, ini biasanya disetting oleh Bapak Ibu guru hanya bisa menanggapi 1 kali. Seperti ini di dalam pengecekan absensi ataupun tugas dari putra-putri Bapak Ibu. Nah, ini adalah
di topik evaluasi. Ini linknya. Kalau diklik, dilihat tugasnya, diklik ininya nanti akan muncul soalnya. Nah, kalau ini adalah seperti tadi, topik-topik yang ada di dalam Google Classroom. Nah, itu tadi yang saya sampaikan kalau Bapak Ibu Guru menggunakan aplikasi Google Classroom, yaitu kelas maya, ya, kelas yang ada di dunia maya, seperti di kelas tatap muka. Nah, banyak juga dari Bapak Ibu Guru yang menggunakan aplikasi Telegram. Kenapa Telegram? Kenapa tidak WhatsApp? Karena kalau Telegram relatif tidak terlalu banyak memakan memori di HP anak-anak. Jadi disarankan, bahkan sudah selama pandemi ini di SMA Negeri 1 Sukaraja, semuanya komponen SMA Negeri 1 Sukaraja itu sudah menggunakan aplikasi Telegram. Nah, nanti di dalam pengelompokan kelas, itu setiap kelas dibentuk suatu grup. Misalnya, ini saya mencontohkan karena materi saya yang saya sampaikan adalah parenting. Saya buat kelas parenting. Nah, kelas parenting itu anggotanya siapa saja? Ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek. Bapak Ibu Guru itu membuat absen diantaranya seperti ini. Ini absensi kelas parenting mata pelajaran kimia tanggal 2 Agustus 2021. Nah, yang muncul di putra-putri Bapak Ibu nanti adalah seperti ini. Ada hadir, sakit, izin. Nah, kalau di HP putra-putri Bapak Ibu masih seperti ini, berarti putra-putri Bapak Ibu belum melaksanakan absensi. Nah, seperti apa kalau anak-anak sudah melakukan absensi? Nanti akan muncul di hadirnya bilang 100% dan muncul ini adalah foto akun dari putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ini tandanya putra-putri Bapak Ibu sudah menjalani absen. Seperti tadi di Google Classroom, kalau sehari belajar 3 mata pelajaran, berarti nanti dalam waktu sehari itu akan ada absensi yang harus diisi ini 3 kali. Kalau pelajarannya 4, juga harus mengisi absen 4 kali. Nah, ini kalau absensi di Telegram bisa juga Bapak Ibu Guru mengirimkan format absen menggunakan link yang nanti akan terekam di Google Form. Nanti jawabannya sama seperti di Google Classroom seperti ini. Kalau anak-anak sudah mengisi absen, nanti di sini akan tertera tulisan Anda sudah menjawab. Demikian. Nah, ini tampilan di grup Telegram kelas Bapak Ibu. Jadi ini tadi absensi, kemudian ini link absensi. Kalau link ini diklik nanti akan muncul pengisian data-data dari anak-anak. Kalau sudah selesai pengisian data dikirimkan, nah nanti akan ada jawaban seperti ini. Sama halnya, ini soal. Ini link soal. Kalau ini diklik, nanti akan muncul sama. Anda sudah menjawab ini. Jadi Anda hanya dapat mengisi formulir ini hanya sekali. Demikian kurang lebih mengenai penjelasan pembelajaran online ya, pendampingan online di SMA Negeri 1 Sukaraja Kabupaten Sukabumi. Jadi jangan heran kalau nanti anak-anak di sekolah itu harus memiliki aplikasi Telegram yang mana nanti bisa digunakan belajar baik menggunakan Telegram maupun masuk ke dalam Google Classroom. Pesan saya kepada Bapak Ibu, dukunglah kegiatan pembelajaran daring terhadap putra-putri Bapak semuanya.
Kemudian jangan ganti-ganti akun, terutama di Google Classroom. Kalau anak menggunakan Google Classroom, nanti akunnya ganti-ganti, itu akan menghadapi masalah. Jadi bisa jadi absennya tidak terekap, kemudian bahkan absennya tidak bisa masuk, tugas-tugasnya tidak bisa diposting, demikian. Jadi Bapak Ibu guru itu absensi itu utama, kemudian tugas-tugas itu juga wajib, dan masih banyak lagi tugas-tugas yang lain. Nanti ada ulangan-ulangan, kemudian ada penilaian tengah semester, dan nanti ada penilaian akhir semester. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memantau agar putra-putrinya tidak ketinggalan dari kegiatan-kegiatan pembelajaran secara online. Ya, dengan adanya pandemi, kita ambil hikmahnya saja. Jadi anak-anak harus menjadi lebih pinter, Bapak Ibu juga menjadi lebih pinter, gurunya juga lebih pinter Bapak Ibu. Karena apa? Mau tidak mau, gurunya dituntut. Kalau dulu di zaman belajar tatap muka, saya mungkin tidak bisa mengadakan penyampaian materi seperti ini. Tapi sekarang karena keadaan memaksa, ya alhamdulillah pertemuan virtual seperti ini bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan walaupun ini dengan cara virtual, walaupun sedikit yang saya sampaikan pesan saya kepada Bapak Ibu peserta didik semuanya, semoga ada manfaatnya. Kebenaran hanya milik Allah semata, segala kekurangan, kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Saya mendoakan mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu sekalian belajar di SMA Negeri 1 Sukaraja ini dengan baik sehingga sukses, menjadikan keberhasilan seperti harapan dari orang tua, harapan dari Bapak Ibu semuanya, dan merupakan keinginan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Sampai di sini yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.